Hai, selamat datang di episode ketiga dari Clinic Show with me, your host Nyanya. Hari ini tanggal 22 Mei 2018. Gak berasa udah hampir seminggu ya kita masuk bulan Ramadan. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Semoga lancar sampai lebaran nanti. Di episode kali ini, aku pengen ngebahas beberapa tips untuk mengurangi sampah. Nah, tips ini tuh dibuat sama suami aku, Aldi, yang sekarang lagi terbang ke Papua. Huks. Aldi ini punya background pendidikan teknik lingkungan, jadi dia sedikit banyak paham lah tentang permasalahan sampah sehari-hari, dan kebetulan emang waste management merupakan bagian aspek yang dia tangani dalam pekerjaannya juga. Nah, cuman sebelum kita ngebahas si tips ini, aku pengen cerita nih sedikit tentang update perkembangan Clinomic. Sejak pertama kali aku publish podcast episode 1 dari Clinomic Show sampai hari ini, which is sekitar hampir 2 bulanan ya, karena episode pertama Clinomic kan di 11 Maret 2018. Nah, ternyata respons dari teman-teman terhadap Clinomic itu luar biasa banget, dan aku udah gak nyangka ya, karena ternyata banyak juga orang-orang di luar sana yang punya concern yang sama dengan aku gitu, terutama dengan barang-barang yang berkaitan dengan tema zero waste gitu dan permasalahan plastik. Apalagi baru-baru ini National Geographic tuh baru aja ngeluarin edisi khusus tentang Planet or Plastic. Jadi pokoknya luar biasa banget deh. Dan plus the power of social media and social media influencer tuh emang top banget ya teman-teman. Karena there is one point Instagram follower aku tuh yang tadinya 300 orang, which is yang isinya adalah teman-teman aku sendiri, aku paksa untuk follow. Lebih gengs, tiba-tiba jadi 1,000 orang dalam satu hari. Itu agak lumayan edun kan. Dan tadinya order yang masih diurus sendiri, bungkus sendiri, apa-apa sendiri, akhirnya udah gak sanggup lagi karena aku masih kerja full time juga kan. Dan alhamdulillah, mungkin karena emang udah jalannya kali ya, kakak aku sama rekannya mau ngebantuin aku untuk operational Clinomic ini. Jadi we have our own little team now, dan sales dan growth-nya kita juga exponential banget. Dan target kita sekarang adalah gimana caranya kita bisa maintain momentum ini dan terus ngembangin diri supaya service kita ke customer juga bisa terus lebih baik. By the way, kalau teman-teman ada yang mau request untuk ngebahas satu topik khusus tentang cara memulai usaha e-commerce, maupun meskipun masih bekerja ya, kayak aku sekarang, kabarin dong lewat DM atau komen di post Instagram Clinomic. Jadi mungkin kita bisa bikin episode khusus atau bahkan interview orang-orang yang lebih canggih lah dari aku untuk ngebahas tips-tips mereka on how to build a business and this particular topic. Nah, moving on to the tips mengurangi sampah. Tips ini sih sebenarnya nggak ada yang luar biasa ya. It's the most simplest thing. Menurut aku yang paling nomor satu aku berusaha lakukan setiap hari dan ketika belanja adalah bawa tas kain sama kantong belacu untuk mengisi barang-barang yang kamu belanjain. Ini si kebiasaan-kebiasaan ini tuh memang butuh dedikasi dan muka tembok sedikit ya, karena orang-orang Indonesia tuh sebenarnya setiap kali, atau orang-orang yang setidaknya yang aku temuin di pasar ya atau di supermarket, kalau misalnya aku bilang, "Bang, jangan pakai plastik ya." "Hah? Kenapa, Neng?" "Iya, nggak mau aja gitu." "Tapi nggak apa-apa, Neng, pakai plastik aja, Neng." "Iya, nggak mau, Bang." "Iya, biar nggak bocor, Neng." "Nggak bocor, Bang, pakai ini juga nggak bocor." Itu misalnya di tempat ini beli tahu, terus bilang kayak gitu, terus nanti pindah lagi beli kentang, nanti harus ngejelasin itu semua berulang lagi gitu. Jadi emang lucu sih, tapi menurut aku itu sih seninya ya, dan nggak boleh menyerah. Dan tips khusus untuk si pemilihan tas kain ini adalah kalau bisa juga jangan pilih tas yang menggunakan microfiber atau microplastik. Jadi pakai tas yang dari kain biasa aja, kayak kain belacu misalnya. Nah, terus yang kedua, sepaket dengan yang si nomor 1,
tolak penggunaan plastik pembungkus dari penjual. Emang ini juga kayak yang tadi dibahas, kita minta barang dibungkus atau ditaruh ke dalam kain belacu kita aja tuh kadang-kadang udah agak-agak bikin mereka bingung gitu. Di sisi lain, kadang-kadang tangan mereka justru malah udah otomatis masukin ke plastik gitu, atau udah ditaruh di kain belacu ditaruhin lagi di plastik. Ngakak banget gak sih? Jadi emang instruksinya harus benar-benar spesifik. Bang, jangan pakai plastik, barangnya dibungkus di kantong belacu aja, kantong belacunya jangan diplastikin lagi ya. Nah, itu kurang lebih. Yang ketiga adalah kita kemana-mana kalau bisa bawa botol minum sendiri. Ini juga emang agak susah ya, karena kalau aku apalagi kalau misalnya pergi seharian, botol minum yang aku bawa kan juga nggak gede-gede banget. Kalaupun gede 2 liter kan berat bawanya, sedangkan aku masih mobile. Jadi pasti bawa botol minum maksimal misalnya 500 ml atau 750. Dan itu tuh kadang-kadang untuk seharian kan gak cukup. Cuman ya sedikit banyak dengan bawa botol minum sendiri itu juga bisa mengurangi minuman yang di botol plastik sih. Dan aku juga, meskipun menurut aku kadang-kadang suka ngerasa agak gak sehat juga, jadinya kalau misalnya kita duduk di restoran tuh suka jarang minum atau beli botol air putih ya. Jadinya pesannya pasti minumnya selain air putih gitu, karena kita tahu kalau misalnya kebanyakan kalau pesan air putih tuh pasti datangnya dengan botol plastik. Jadilah minumnya yang manis-manis gitu ya. Sebenarnya nggak sehat juga sih, dan bisa aja sih pesan teh tawar gitu. Mungkin sih kedepannya harusnya lebih sering minum teh tawar kali ya. Nah, kalau misalnya minum di restoran itu juga penting banget bilang, Mas jangan pakai sedotan ya, atau Mbak jangan pakai sedotan ya. Dan itu pun kalau misalnya udah bilang, pasti kadang-kadang ada juga dapur kan, maksudnya gini, kalau di restoran kan kita misalnya bilang ke masnya atau ke mbaknya, Mbak jangan pakai sedotan ya gitu. Tapi kan kadang-kadang yang ngurusin makanan, yang nyediain minuman apa segala macam itu kan orang dapur. Nah orang dapurnya kan nggak berhubungan langsung sama kita kan. Nah kalau si mas sama mbaknya itu nggak ngomong sama orang dapurnya secara khusus, kalau kita nggak mau pakai sedotan, kadang-kadang tuh otomatis datang ke kita juga udah pakai sedotan gitu kan, gemes banget ya. Padahal udah bilang gitu. Nah aku lihat di Instagram, karena ternyata emang banyak juga orang yang punya masalah yang sama dengan aku seperti ini, dan tips dari mereka adalah kadang-kadang mungkin kita langsung kasih aja sedotan stainlessnya ke si mas sama mbaknya dan bilang, Mbak jangan pakai plastik, sebagian pakai sedotan plastik, tapi pakai sedotan ini ya. Terus dikasih lah itu sedotan bambu atau sedotan stainlessnya. Aku belum pernah coba sih, tapi mungkin bisa diterapkan tipsnya. I'll let you know. Nah, tips selanjutnya adalah tips yang keempat. Selangkah lebih menantang daripada aksi-aksi di atas adalah membawa kotak makanan sendiri di acara-acara tertentu. Aku berasa banget sih kayak, karena punya anak 2. Dan sering banget kan kalau misalnya kita lagi makan di restoran, kita pesan makanan buat anak-anak, tapi ternyata akhirnya ada sisa karena mereka susah makan apa segala macam. Nah, kalau makanan dibuang sayang, tapi kalau misalnya kita minta makanan dibungkus, tapi pasti mereka bawa plastik kan. Nah, karena sering banget kayak gitu, akhirnya aku memutuskan bahwa kayaknya kalau misalnya kita pergi keluar bareng sama anak-anak, kita harus bawa tempat kotak makan dari rumah untuk ngisi makanan-makanan sisa yang kita bawa dari restoran, supaya mereka gak usah bungkus atau memberikan kemasan dari styrofoam atau plastik untuk membungkus makanan itu gitu. Jadi memang semua harus direncanakan agak lebih awal semuanya, setiap kali mau belanja, mau pergi, untuk mikirin bahwa gimana caranya supaya nanti kita gak harus spend uang atau beli wadah plastik atau pakai wadah plastik gitu. Dan untuk tips yang terakhir adalah, yang agak jauh lebih menantang, adalah untuk tahan diri kita sendiri untuk beli produk-produk rumah tangga dalam kemasan yang kecil, dan coba beli kemasan yang besar meskipun yang ada isi ulangnya gitu loh. Dan walaupun sangat terbatas, tapi
udah mulai kok banyak sekarang toko-toko yang hanya jual isinya tanpa ada kemasannya ya, dan kamu bisa bawa kemasannya sendiri. Clean juga akan buka toko seperti ini lah, tapi nanti ya. Sih akhirnya memang target dari gaya hidup zero waste bukan untuk benar-benar tidak memproduksi sampah sama sekali. Dan kalau misalnya kalian memproduksi sampah itu nggak zero waste, bukan kayak gitu sih kalau menurut aku, tapi lebih ke gimana caranya kita melakukan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan yang paling susah dan paling menantang memang merubah kebiasaan, karena untuk berupaya dan melakukan usaha untuk mengurangi sampah memang kita harus ada persiapan terlebih dahulu ya, dengan berpikir panjang, kira-kira ketika kalau kita mau jalan ke sini, kita mau keluar ke sini, mau belanja di sini, apa yang kita mau beli dan tempat apa yang bisa kita bawa dari rumah. Itu aja sih, gak susah, it's totally doable, but it's just a matter of changing your habit. Dan little things goes a long way, I believe. Dan semua orang bisa melakukan perubahan, dan perubahan itu bisa dimulai dari sesuatu yang kecil gitu. Tidak perlu suatu hal yang ekstrim drastis, tapi suatu hal yang kecil pun sudah it means something, I believe. So I think itu tips dari aku malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya teman-teman. Aku sebenarnya pengen tahu sebenarnya is anybody listening to this podcast? Like do you like podcasts? Because I love podcasts. I mean, I listen podcasts every day, at least an hour a day. Tapi kayaknya orang Indonesia agak jarang ya dengerin podcast. Tapi kadang-kadang ada sih dari feedback di Instagram yang suka dengerin podcast aku. Kabarin ya, I really wanna get to connect with you guys and see what you likes about this. Any tips? Atau usulan topik lain, kabarin ya. So, thank you for listening and see you later. Bye.